Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa ashabihi wa mawalah wa jami'i awliya'illah wa ulama'illah khususan sadatinal alawiyyin wa awliya'il kauni ajma'in summa ila ruh man ammara hadzal masjid mubarak summa ila ruhi walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan al muallif hadzal kitab Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani wa summa ila Syekh Muhammad Syafi'i Hazami wa ila Haji Ahmad Tabrani bin Haji Sa'inan akhina fillah matizan bin Muhammad Salih Syekhuna Jimasul wa matikal faqirah zawjati wa hainina Nadia Islamiyah anallaha yataghashahum birrahmah wal maghfirah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal hadis kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa bi sanadil muttasil ilal imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin radhiyallahu anhum. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair. Wal maqalatu sadisatu an aliyin radhiyallahu anhu wa karrama wajhah annahu qala man jama'a sittata khisalin lam yada' lil jannati matlaban wala anin nari mahraban awwaluha arafallaha ta'ala fa'ata'ahu wa arafa syaitana fa'asahu wa arafa al-akhirata fatalabaha wa arafa ad-dunya farafadaha wa arafal haqqa fattaba'ahu wa arafal batila fajtanabahu. Makalah keenam dari Sayyidina Ali radhiyallahu an wa karrama wajhah, bahwasanya Imam Ali berkata, siapapun yang menghimpun 6 perilaku ini, dia tidak meninggalkan
maka baginya surga yang dicari selama ini menjadi bagiannya, dan neraka yang dia lari saat ini ditutup rapat-rapat. Yang pertama, dia mengenal Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Maha Pencipta, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang menghidupkan, dan Allah yang mematikan. Maka dia mentaati Allah Subhanahu wa taala, ay fawafaqahu fi awamirihi. Dia selalu menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan. Yang kedua, dia mengenal setan, bahwa setan adalah musuhnya, maka dia menyalahi perintah-perintah setan. Yang ketiga, dia mengenal akhirat, bahwasanya akhirat rumah yang kekal, tempat yang abadi, maka dia mencari akhirat untuk persiapan bekal-bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Keempat, dia mengenal dunia. Dunia ini fana, dunia ini tempat berlalu, dunia ini tempat persemaian. Maka dia meninggalkan dunia, ay tarakaha wa lam ya'khud minha. Dia tidak mengambil bagian dari dunia kecuali sekedarnya saja. Kelima, dia mengenal kebenaran dari hukum-hukum Allah, maka dia mengikuti itu. Yang keenam, dia mengenal kebatilan, maka dia menjauhkan kebatilan itu. Pagi ini Bapak, Ibu, Saudara yang sangat saya hormati, kita memasuki makalah ke-6 dari Babus Sudasi, dari bab yang ber-6, makalahnya ke-6. Ini dari Imam Ali. Kenapa Imam Ali ditambahkan karrama wajhah? Kalau yang lain radhiyallahu anhu. Karena Imam Ali sejak kecil tidak pernah menyembah patung berhala. Imam Ali sepupu Nabi dan juga mantunya Nabi. Sejak kecil sudah bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak mengenal penghambaan kepada patung berhala. Maka ada kekhususan bagi Imam Ali. Penyebutan itu di samping radhiyallahu anhu wa karrama wajhah. Semoga Allah muliakan Sayyidina Ali. Berkata Imam Ali, siapa saja, siapapun manusia hamba Allah yang beriman, dia menghimpun 6 perilaku utama, 6 perilaku istimewa dalam kehidupannya, dia tidak tinggalkan itu semuanya, maka surga yang selama ini dicari terbuka lebar, dan neraka yang dia lari daripadanya tertutup, digembok, artinya dia tidak akan masuk ke dalam api neraka. Dengan kata lain, bahwa hadis sittah mafatih al-jannah, 6 hal ini adalah kunci-kuncinya surga, dan maghalibun nar, gemboknya api neraka. Surga terbuka, neraka digembok buat orang yang memiliki 6 perilaku yang positif ini. Pertama, dia mengenal Allah. Allah Maha Pencipta, Allah yang menghidupkan, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang mematikan, Allah yang meninggikan,
Allah yang menurunkan, Allah yang mengangkat, Allah yang menjerumuskan orang. Dia yakini itu sepenuhnya, bahwa dia hidup di dunia ini menjalankan program Allah Subhanahu wa taala. Dia mengenal lebih jauh kepada Allah Subhanahu wa taala karena sudah mengenal fa'ata'ahu. Dia mentaati Allah. Dia rela hidupnya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia berjalan sesuai dengan rel yang Allah telah tetapkan. Artinya fawafaqahu fi awamirihi. Selalu sesuai dengan perintah Allah. Selalu meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Orang ini bisa meningkat kepada derajat wali Allah karena dia mempelajari itu. Dia takhalli, dia tahalli dan tajalli. Dia kosongkan paham-paham yang sempalan. Dia kosongkan paham-paham syirik. Dia kosongkan paham-paham kemunafikan. Dihiasi kesehariannya dengan akhlakul karimah, dengan akhlak, dengan tauhid, dengan akidah yang benar, dan tajalli. Pada akhirnya dia membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kehambaan seseorang sudah diakui oleh Allah, itu hamba yang istimewa. Satu-satunya hamba Allah yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat firman-Nya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau ya Rasulullah memiliki akhlak budi pekerti yang agung. Yang ngomong gitu Allah. Orang kadang-kadang kalau membesarkan orang itu direkayasa. Dia akan mengambil manfaat dari kebesaran orang yang tentunya belum tentu besar. Siapa tahu besar dosanya. Tapi karena dia punya kepentingan, dia besar-besarkan orang itu. Kalau Nabi Muhammad dibesarkan oleh Allah yang maha besar. Dan diangkat pangkatnya, derajatnya oleh Allah yang maha tinggi. Wa rafa'na laka dzikrak. Tidak ada makhluk yang berjalan ini kecuali alam menyapanya. Hanya Rasulullah berjalan di tengah-tengah pohon, pohonnya pun mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah. Alam diciptakan karena adanya baginda Rasul. Itu yang pertama. Dia mengenal Allah, karena itu kita harus mengenal Allah lebih jauh agar rasa cinta tumbuh di diri kita ini. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa yang mengenal dirinya, dia akan mengenal penciptanya. Tapi kalau dirinya aja dia kagak kenal, bagaimana mengenal penciptanya? Ya. Kenali lebih jauh. Karena itu pertama kali Allah firmankan fa'lam annahu la ilaha illahu. Ketahuilah tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ya. Yang kedua, perilaku yang kedua kunci ke surga ini, wa arafa syaitan. Dia mengenal setan. Bi annahu aduwwuhu, setan itu musuhnya dengan segala nama-nama dan perangkat serta tugas setan. Ada Zalanbur, ada Masud, ada Matun, ada Walhan, ada Dasim, ada Tabarun, ada Abiyat. Ya. Ada Khonzab. Itu masing-masing dengan tugasnya. Kalau si Walhan tugasnya bikin orang kacau dalam wudu dan sholat, dibikin was-was terus. Ya. Si Dasim mempengaruhi kehidupan rumah tangga. Dia kenal lebih jauh itu. Karena kejamnya setan, maksiatnya setan, mengajak orang ke nerakanya Allah, dia jauhkan itu karena sudah mengenal. Fa'asahu, dia inkari, dia menyalahi perintah-perintah setan. Tapi sekarang ada yang lebih bengis dari setan, ada.
Setan aja bengis, tapi ada yang lebih bengis dari setan, yaitu Yahudi. Lebih bengis dari setan. Setan nggak pernah bom anak-anak kecil, anak orok, tapi Yahudi membomkan. Ini lebih kejam Yahudi daripada setan. Ini Yahudi gurunya setan ini. Nah, dia mengenal setan, tapi wa fa'asahu ay khalafa amrahu. Dia menolak, dia menyalahi segala perintah-perintah setan. Itu yang kedua. Jadi nggak pernah ada kata kenal dengan setan, apalagi bersahabat, gitu kan. Berteman pun tidak. Karena Allah mengingatkan wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan pernah ikuti langkah-langkah setan. Karena setan bagi kamu musuh yang sangat nyata. Kalau musuh jangan diakrabin. Kalau musuh jangan dikasih peluang. Tapi kalau dia musuhnya manusia, doain biar dibukakan mata hatinya. Ini kalau setan kan nggak bisa. Ya. Yang ketiga, wa arafal akhirata. Dia mengenal lebih jauh tentang akhirat. Bi annaha darul baqa. Akhirat itu tempat yang kekal, tempat yang abadi, tempat yang nyaman, tempat yang enggak ada fitnah, tempat yang tidak ada caci maki. Itu hari pembalasan. Karena dia mengenal akhirat, maka dia mencari akhirat. Bisti'dadizat laha, mempersiapkan bekal untuk menuju akhirat. Kita ada di mana sekarang? Kita mau kemana sekarang? Kita ada di alam fana, akan menuju alam baqa, menuju alam akhirat yang enggak pernah balik lagi. Maka bekal menjadi keniscayaan yang harus kita bawa ini. Sementara kehidupan di dunia ini. Tapi kalau orang yang serakah, orang yang rakus, dunia dijadikan segala-galanya. Kita jangan. Dunia bukan segala-galanya. Akhirat segala-galanya itu. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Wal akhiratu khairu wa abqa. Lebih kekal dan lebih baik. Setelah dia mengenal akhirat, fatolabaha, cari akhirat. Jadi akhirat itu tempat abadi. Akhirat itu kemungkinan kita bisa melihat Allah, diperlihatkan oleh Allah. Faman yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Faman yarju, siapapun mengharap liqa'a rabbih, ketemu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, falyamal amalan shalihan, beramal saja amal yang baik. Amal saleh itu kan wal faraid wan nawafil, yang fardu-fardu, yang sunnah-sunnah, bahkan yang mubah untuk menjadi hal-hal yang positif, itu dilakukan karena mengharap, ya, menatap, melihat Allah di akhirat nanti. Orang kalau sudah digambarkan kepentingan akhirat, dia sudah enggak ngiler lagi dengan keduniaan yang sesaat ini. Tapi karena orang belum tahu kehidupan nyaman, kehidupan yang abadi, masih ada kerinduan dengan dunia, ya. Tapi kalau kita ingin ke sana, ya tentunya berproses, ya, berproses kita. Karena di sanalah wayan qalibu ila ahlihi masrur. Kita bisa berkumpul dengan keluarga bila ibadah semuanya di dalam surga kelak. Di samping kita mengharap berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan pernah biarkan anak kita, istri kita, cucu, keluarga besar kita yang tidak sholat. Ayah, papa pengen ketemu lagi, pengen berkumpul lagi nanti di surga. Ibadah nak. Ibadah semuanya, sholat semuanya. Disitulah
kehidupan yang hakiki. Dunia kan berujung nanti kepada kematian, kematian pos pertama akhirat. Ya, berapa lama tergantung nanti kehendak Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keempat ya, wa arafad dunya, dia mengenal dunia bi annaha faniyatun, dunia ini adalah fana, wa annaha darul mamar, dunia ini tempat lewat doang, sekedar running text, dia jalan, nggak pernah abadi, nggak pernah lama. Tapi bagi orang yang tidak beriman, dunia dijadikan segala-galanya, padahal dunia sesaat. Ya man bidunyahu staghal qad gharrahu tulul amal, awalam yazal fi ghaflatin hatta dana minhul ajal, al mautu ya'ti baghtatan wal qabru sundukul amal, isbir ala ahwaliha la mauta illa bil ajal. Wahai orang yang rakus dengan kehidupan dunia, Anda telah dibuat lalai oleh angan-angan yang panjang. Awalam yazal fi ghaflatin, senantiasa manusia goplah hatta dana minhul ajal. Sementara ajal makin dekat, makin dekat, makin dekat. Al mautu ya'ti baghtatan, kematian datangnya terkadang tiba-tiba. Wal qabru sundukul amal, dalam kubur saja nanti diproses amal kita, disimpan amal. Isbir ala ahwalnya, sabar dengan godaan dunia, dengan gemerlapnya dunia. La mauta illa bil ajal, tidak akan datang kematian kecuali ajal menjemput kita. Bukan orang mencari ajal, tapi ajal mencari kita. Qul fa innal mauta alladzi tafiruna fa innahu mulaqikum. Nah, karena dunia ini fana, dunia ini sesaat, dunia ini sebentar, farofadoha, dia tinggalkan itu. Ay tarokaha walam ya'khud minha, dia enggak mengambil bagian dari dunia illa biqadari zadihi, kecuali kadar bekalnya saja lil akhirah, untuk akhirat. Kalau orang yang cerdas, dia kerja di dunia niatin kebaikan buat kepentingan akhirat. Dia sedekah, dia silaturahim, dia menyumbang, dia mendharma baktikan tenaganya, pikirannya untuk agama. Itu semuanya buat kepentingan akhirat. Pasti adanya di dunia. Sebab di mana lagi? Tapi itu semuanya diniatkan karena Allah. Wabtaghi fima ataqallah darul akhirah. Carilah apa-apa yang Allah telah karuniakan kepada kamu, cari, Allah suruh. Tapi untuk kepentingan akhirat. Wabtaghi fima ataqallah darul akhirah, untuk kepentingan akhirat, untuk bekal. Wala tansa nasibak minad dunya, tapi jangan lupakan bagianmu di dunia. Nah, di dunia juga bagian-bagian itu diniatin buat kepentingan akhirat lagi. Jadi semuanya punya nuansa ibadah. Apapun yang dilakukan, memapah orang, menuntun orang, mempergampang urusan orang, menyatukan orang yang bertikai, memberikan stimulus, memberikan motivasi. Dia menjadi kurator, dia menjadi motivator, diniatin karena Allah Subhanahu. Itu ibadah. Jadi ibadah tidak ansih salat. Dia mencoba mengangkat tentang bagaimana ekonomi umat. Dia berusaha ingin mengadakan perubahan buat umat semuanya. Bagaimana dia akan memberikan lembaga pendidikan swasta, tapi tanahnya dari pemerintah. Itu ibadah. Jadi ini kan mestinya difasilitasi. Sekolah negeri maju, swasta maju. Artinya dimanapun di sekolah, dia mencerdaskan bangsa. Tapi kadang-kadang yang bagus sekolah negeri, yang swasta kalau modalnya nggak kuat, kurang peralatan, ya. Padahal kan pendidikan amanah hak segala warga bangsa yang harus
Dan itu investasi akhirat. Apalagi APBN 20% untuk pendidikan. Itu kalau dikelola kan luar biasa itu. Kalau betul-betul sesuai dengan tupoksinya gitu. Ya. Yang kelima, wa'arafal haq ay shawaba minal ahkam. Dia mengenal adanya kebenaran itu dari hukum-hukum Allah, Quran, hadis, bahkan hukum-hukum buatan manusia yang namanya konstitusi. Fattabahu, diikutin itu konstitusi. Diikuti tuh kitab suci, diikuti kalam Rasul, diikuti perilaku Rasul, dicontoh amal-amal Rasul karena dia mengenal kebenaran. Kita dalam membantu orang, kita nggak lihat orang per orang siapa yang benar. Ya. Nggak lantas benar karena dia kawan kita, salah karena musuh kita, tidak. Dia harus adil dalam penetapan itu. Itu kebenaran. Al-haq mir rabbik falatakunanna minal mumtarin. Kebenaran datangnya dari Allah. Jangan pernah ragu-ragu dengan kebenaran itu. Yang keenam, wa arafal batil ay ghairus sahih fajtanabahu. Dia mengenal kebatilan, tidak benar, kebatilan melanggar perundang-undangan, kebatilan menista orang, kebatilan konflik dengan teman, kebatilan mengadu domba, kebatilan mencuri, kebatilan korupsi, manipulasi. Karena membuat bikin sengsara orang itu kebatilan-kebatilan. Ya. Dia mengenal kebatilan itu bisa menjatuhkan orang. Dia tahu lebih jelas tentang kebatilan itu menjadi satu petaka. Karena sudah tahu kebatilan-kebatilan, dia hindarkan kebatilan itu. Tidak terjebak kepada kebatilan itu. Tidak masuk dalam perangkap kebatilan itu. Nah, kalau ini dipenuhi, walam ya'malhu, dia akan berhak mendapatkan surga. Dia punya kunci menuju surga. Dan neraka buat dia digembok sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau 6 hal ini kita lakukan bersama, kita amalkan bersama. Ya. Karena ini meskipun dari Imam Ali karamallahu wajhah, dia bisa dijadikan satu pedoman juga yang namanya athar ini. Apalagi Sayyidina Ali yang Nabi agungkan, ana madinatul ilim wa ali babuha. Saya ini kotanya ilmu, Sayyidina Ali pintu gerbangnya ilmu. Sayyidina Ali ditanya satu permasalahan, satu pertanyaan, dijawabnya bisa 10 jawabannya. Itu kan cerdas banget. Contoh, ya Imam Ali ketika ditanya lebih baik mana, ilmu dan harta, kata Sayyidina Ali lebih baik ilmu. Li'anal ilma yahrusuka wa anta tahrusul mal. Lebih baik ilmu karena ilmu menjaga kamu, sedangkan kamu menjaga harta kamu. Kamu diperbudak oleh harta. Lebih baik ilmu itu untuk memberikan kontribusi kepada umat. Sementara harta nggak bisa memberikan kontribusi kalau salah penggunaannya. Dengan ilmu hidup lebih mudah, tapi dengan harta belum tentu hidup lebih mudah. Memang kita perlu harta, tapi harta bukan segala-galanya. Ilmu ibaratnya kita cari tentang akhirat, dunia ngikut. Ilmu sama dengan sawah. Ketika kita panen ada rumputnya di situ, kadang-kadang ada belutnya di situ, ada siputnya di situ. Kita bilang ciput gitu kan. Ya. Tapi orang punya rumput di depan rumahnya, belum tentu ada sawah, nggak mungkin ada sawah. Artinya orang kalau mengejar dunia, akhirat kagak ngikut. Itu luasnya Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Ya. Cuman dulu disalahgunakan oleh pengikut-pengikutnya, lahirlah Syiah Rafidhah, Imamiyahnya, ya.
dan sebagainya itu. Nah, saya kira ini semoga yang sedikit ini ada manfaatnya buat kita, tambah cinta kepada Allah dan Rasulnya, bertambah cinta kepada ulama dan habaib, dan terus kita mengetengahkan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengakui Khulafaur Rasyidin, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali radhiyallahu anhum. Wallahu a'lam bissawab. Perintah ini kan sudah jelas, tapi kadang kita sekarang ragu dalam jelas banget bahwa ini bukti surga. Tapi banyak hal sampai hari ini kita tidak menuju kebaikan, walaupun kadang kita sadar, kadang kita tidak sadar. Apa yang membuat kita berat menjalankan sebuah kebaikan? Kita hidup di alam nyata. Selama ada di dunia, nggak mulus-mulus kita. Orang untuk mendapatkan gelar saja, dari SD lulus, itu ada ujian, ada UAS. SMP, SMU, lalu dia kuliah, ada UTS-nya, ada UAS-nya. Jadi pasti ujian, godaan tuh rintangan luar biasa. Begitu lulus harus ngambil S2, bikin tesis, penelitian, kualitatif, kuantitatif, ketemu orang, pasti ada godaan. Apalagi masuk S3, bikin jurnal, penelitian, riset, dan sebagainya itu. Artinya dunia saja nggak ujuk-ujuk kita dapat gelar sarjana, ya. Harus ditempuh itu. Apalagi buat kepentingan yang abadi. Setan nggak demen, setan nggak mau gitu kan. Nah, ini peluang setan buat mengganggu itu. Kan setan lihat di awal surah Al-A'raf, setan mengganggu min baini aidihim wa min khalfihim wa an aimanihim wa an syama'ilihim. Setan ganggu kita dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri. Tapi karena kita juga cerdas, atas kan kosong ini, kontak komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala untuk dijaga. Makanya itu semua untuk menjaga kelanggengan itu, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kontak komunikasi kepada pencipta alam, kepada yang menciptakan setan juga kita. Biar hidup ini lulus dan lolos gitu kan. Jadi selama ada di dunia, sekali lagi nggak mulus. Kepengen kita konsepnya begini, pengen kita begini, tapi Allah nggak berkehendak. Ya udah putus, kita ikutin kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang penting ikhtiar dulu, maksimal, optimal, baru ada tawakal. Jadi pasti nggak mulus lah. Kita jangan lagi bikin ngolah kue aja nggak mulus. Bikin dodol, bikin menu kuliner pasti nggak mulus kalau baru-baru ya. Kecuali bagi dia yang sudah pengalaman. Itu dengan sendirinya. Begitu juga dengan pengalaman di ibadah, pengalaman di thariqah, setan nggak bisa dekat lagi, udah jauh. Jadi kita lapisi keimanan kita yang berharga, yang mahal ini dengan amal soleh terus. Jadi nggak ada sedetik pun perilaku kita yang tidak bernuansa apa yang Allah perintahkan seperti itu. Setan baru nggak mempan. Iya, bukan nggak digodain, nggak mempan. Ya, setan nggak bisa jabanin kita itu, karena udah pengalaman deh gitu. Ya, sekira itu.